Assalamualaikum sahabat Islam. Kali ini saya akan menceritakan kisah biodata Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas Aceh Timur. Sebelum saya membahas lebih panjang, mohon subscribe dulu ya. Like dan komen di bawah, supaya mendapat video-video terbaru lainnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas lahir pada hari Minggu malam Senin 18 Rabiul Akhir 1361 Hijriah, 03 Mei 1942 di Dusun Jero, Desa Pucok Alui II, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas dilahirkan dari orang tua yang alim dan tawadu, yaitu dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Husin Alatas dan Syarifah Asyura binti Hasan Al-Kaf, serta mempunyai 5 orang saudara yang mana semua saudara beliau wafat sebelum Habib Muhammad mencapai usia dewasa. Di kehidupannya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas sangatlah memprihatinkan. Beliau ditinggal ayahanda tercinta Al-Habib Ahmad bin Husin Alatas sejak usia 6 tahun dan sudah menjadi anak yatim. Dibesarkan serta dididik oleh kakek beliau, Al-Habib Husin Alatas di Idi Aceh Timur sampai remaja. Masa remajanya dijalani dengan menempuh pendidikan dari ibtidaiyah sampai sanawiyah di Aceh Timur. Selepas masa pendidikan, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas bekerja di satu toko di Medan bernama Toko Cairo, yang mana beliau diamanatkan untuk menjadi pimpinan di toko tersebut. Kejujuran dan amanat serta istiqomah beliau dalam menjalankan perintah perlu kita tiru. Tidak satupun amanat yang beliau dikhianati apabila beliau diberikan mandat amanat. Contoh, dalam menjalankan toko Cairo di Medan, beliau diamanatkan dan diberi petunjuk dari yang punya toko, mengenai harga jual dan modal barang yang dijualnya. Sampai-sampai beliau pun jujur dengan pembelinya, sehingga para pembeli di toko itu tersenyum dan bangga atas kejujuran Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas. Dan pada suatu hari, pemilik toko tersebut lupa memberi amanat, perintah kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas untuk memberi uang makan pada karyawannya. Sehingga pada siang hari waktunya istirahat makan, beliau pun tidak memberi uang makan kepada para karyawan-karyawannya tersebut hingga sore harinya. Sampai Al-Habib Ahmad bin Ali Alatas ditegur sang pemilik toko, kenapa tidak memberi uang makan kepada karyawannya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas menjawab karena beliau tidak mendapat amanat untuk itu. Sehingga sang pemilik toko tersebut memeluk Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas terharu dengan kejujuran dalam menjalankan amanat. Hidup beliau selalu dalam kejujuran, amanat dan istiqomah. Setelah dewasa, beliau memohon restu kepada ibundanya tercinta untuk mencari pengalaman di Jakarta. Selama di Jakarta beliau hidup dari satu tempat ke tempat lain. Maklum beliau tidak mempunyai sanak saudara di Jakarta, sampai akhirnya beliau bertemu di salah satu tempat majelis ta'lim, tempat pengajian, di Masjid An-Nur Petamburan Jakarta, dengan Al-Habib Ahmad bin Ali Alatas, orang tua penulis biografi Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas. Maka menikahlah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas dengan salah satu putri Al-Habib Ahmad bin Ali Alatas, yaitu Syarifah Maryam binti Ahmad Alatas. Dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Syarifah Fatimah, bersuamikan Al-Habib Muksin bin Zaid Alatas, Imam Besar FPI, serta memiliki 4 orang cucu. Semasa hidupnya, Al-Habib Ahmad bin Ali Alatas selalu berpedoman mengajar dan belajar, tidaklah beliau memikirkan masalah duniawi. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas belajar ilmu agama di Hadramut, Yaman Selatan, di Singapura dengan Syekh Chotib, di Malaysia, di Jakarta dengan Habib Ali bin Husin Alatas, Hamengkubuwono Ali Al-Habsyi Kuitang, Hamengkubuwono, Anis Solo, para habaib seantero Jawa, dan para alim ulama lainnya.
Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas juga pernah menetap di Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun lamanya. Beliau tidak pernah lepas sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan menunaikan ibadah haji lebih dari 20 kali dalam hidupnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas juga mengajar dan tidak pernah memungut biaya, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan beliau rezeki. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas tidak pernah lepas membaca ratib yaitu Ratibul Alatas dan Al-Hadad serta zikir tidak pernah terlepas dari mulut beliau setiap harinya dan dimanapun beliau berada. Karomah-karomah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas, salah satunya apabila beliau mau mencapai suatu tempat, walaupun waktunya tidak memungkin, pastilah tercapai dan sampai tujuan dengan tepat waktunya. Apabila ada yang bermaksud jahat terhadap beliau pastilah mental dan tersingkir, Masya Allah Tabarakallah. Dan selama orang-orang yang dekat dengan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas, pastilah tidak akan miskin dan kelaparan serta kekurangan. Di samping itu pula, apa yang beliau inginkan, pasti tercapai. Doa dan hajat beliau selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah, hampir tidak pernah ditolak. Keistimewaan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas, selalu pemaaf, tidak pendendam walaupun dicaci dan dihina, selalu mendoakan semua orang, baik yang dekat beliau atau tidak dekat. Hatinya putih, bersih, tidak mempunyai rasa hasud, ujub, dan takabur. Raut muka beliau bercahaya, tidak pernah mengeluh, menerima semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk dan patuh pada orang tua, dermawan, tidak pernah pegang uang lebih dari 1 hari. Beliau sedekahkan dan berikan kepada fukoro wa masakin serta orang-orang yang membutuhkan. Masih banyak lagi karomah-karomah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas yang tidaklah cukup ditulis hanya di sekilas biografi ini. Di dalam usia senjanya, keinginan tak lain Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas sedang mendirikan komplek Ba'alawi yang terdiri dari Masjid Ba'alawi yaitu masjid ketiga di dunia, Masjid Ba'alawi pertama di Hadramut Tarim, yang kedua di Singapura dan yang ketiga di Aceh Timur. Penulis mengajak, marilah kita membantu hajat dan cita-cita beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mewujudkan apa yang dicita-citakan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah kisah biodata Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas. Semoga bermanfaat. Wassalam.